Oke, halo, melanjutkan kembali dari tutorial sebelumnya. Ini adalah tutorial untuk user bagaimana mengakses email melalui browser ya atau webmail. Kembali melalui contoh pada video sebelumnya, yaitu kita menggunakan situs tipsampu.com. Kita akan mengakses email ya. Bagaimana mengaksesnya? Sebenarnya sederhana. Ya, di browser Anda tinggal ketik /webmail ya. Jadi setiap user di tipsampu.com dapat mengakses dengan garis miring ya, atau /webmail. Oke, ini adalah halaman login ya. Kita tinggal masukkan email tadi ya. Tadi kita sudah lihat, kita sudah membuat email info@tipsampu.com ya. Kemudian kita masukkan passwordnya ya. Jadi ini email, di bawahnya password. Oke, kita login. Oke, halaman pertama setelah Anda login pada umumnya adalah halaman panel ya. Saya menyebutnya halaman panel karena di panel ini Anda dapat memiliki 3 pilihan email klien ya, pada umumnya 3, namun tergantung dari settingan dari hosting Anda, tapi pada umumnya 3. Oke, ini adalah panel ya. Anda dapat menggunakan Horde ya, Roundcube atau Squirrel Mail ya. Saya pribadi lebih menganjurkan Squirrel Mail karena ini adalah email klien yang tidak banyak fitur tambahan selain dari membaca email. Karena kalau di Horde Anda dapat melihat ada organizer dan ada banyak fitur-fitur lain ya yang mungkin Anda tidak pakai. Tapi kalau di Squirrel Mail ini adalah aplikasi email. Jadi ketiga aplikasi ini pada dasarnya sama. Ya, Anda dapat memilih salah satu, tapi kalau saya lebih prefer ke Squirrel Mail ya, karena di sini aplikasinya ringan, cepat di load, dan fungsinya benar-benar untuk membaca email ya. Di sini ada beberapa uh, opsi tambahan ya. Yang pertama adalah autoresponder ya. Autoresponder adalah fitur di mana Anda dapat mengirimkan email otomatis langsung sebagai umpan balik. Jadi contoh misalnya saya akan cuti selama seminggu ya. Jadi saya bisa bikin suatu autoresponder di sini ya. Saya tulis saja ya. From-nya Victor Iwan ya. Maaf, saya sedang cuti. Misalnya seperti ini. Ya. Oke, di sini startnya immediately ya. Anda bisa mulai kapan autoresponder ini mulai bekerja atau kapan autoresponder ini akan berakhir. Ya, contoh karena ini sampai 1 Juli, berarti dia akan stop pada 2 Juli ya. Jadi kita bisa tentukan stopnya apakah tidak pernah stop atau kita tentukan tanggal stopnya ya. Jika sudah, kita tinggal create or modify. Oke. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah autoresponder nih. Nah, hal lainnya adalah user di sini bisa mengganti password ya. Nah, user juga bisa melakukan forwarding email seperti tadi, seperti pada akun cPanel ya. Dan yang lainnya ini mungkin sifatnya teknis ya. Saya tidak akan cover terlalu banyak pada video kali ini ya. Di sini configure email client kita akan lakukan sesaat lagi ya. Tapi yang jelas di sini kalau Anda membaca email, Anda tinggal read mail using Squirrel Mail di sini
Ya, kita bisa klik. Ya, nanti emailnya langsung terload di sini. Oke, ya. Jadi ini adalah contoh email ya dari yang sudah diterima oleh info@tipsampuh.com ya. Untuk menggunakannya sederhana ya. Anda bisa compose untuk bikin email. Anda bisa lihat email baru yang belum terbaca ada berapa banyak ya. Di sini emailnya masih baru, jadi belum banyak email yang bisa kita lihat. Oke, demikian cara kita mengakses email melalui web browser atau melalui webmail. Ya. Selanjutnya adalah, nah ini adalah setting email pada email klien ya. Untuk contoh kali ini saya menggunakan Microsoft Outlook. Oke, untuk melakukan setting pada email klien, Anda memerlukan 4 hal utama ya, yaitu tentunya yang pertama adalah akun email ya dan passwordnya. Yang ketiga adalah Anda harus menentukan bagaimana metode penarikan email Anda ke email klien ya. Yang pertama kita menggunakan POP atau Post Office Protocol. Yang kedua kita menggunakan IMAP atau Internet Message Access Protocol. Ya, perbedaan antara keduanya adalah dengan metode POP email Anda akan masuk ke email klien sebagai download email. Sementara kalau IMAP email Anda akan dilihat headernya dulu. Pada saat Anda mau buka, emailnya baru di-download. Ya, jadi kalau Anda ingin membackup email Anda ingin email Anda tetap aman di komputer Anda, gunakan POP. Namun jika Anda ingin aplikasi Anda lebih ringan karena tidak harus mendownload semua ke komputer Anda bisa menggunakan IMAP. Ya. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan SMTP ya atau Simple Mail Transfer Protocol. Kita akan bahas ya, saya akan gunakan Outlook dan akan demokan untuk Anda. Oke, untuk melihat setting POP, IMAP maupun STP, Anda tinggal masuk ke webmail Anda. Oke, saya akan buka webmail kembali. Oke, ini adalah webmail dari info@tipsampuh.com. Oke, Anda di sini bisa melihat configure mail client ya. Tinggal kita klik di sini. Oke, Anda bisa lihat settingnya di bawah ini ya. Anda bisa menggunakan secure SSL maupun non SSL setting ya. Direkomendasikan menggunakan SSL ya. Namun dengan menggunakan SSL transfer data akan sedikit lebih lama dibanding non SSL ya. Jadi mau gunakan keduanya silakan ya. Yang perlu Anda perhatikan adalah SMTP di sini tertulis port 25 ya. Sementara untuk Anda pengguna internet yang menggunakan jasa internet dari Speedy ya, dari Telkom Speedy ya, port 25 ini tidak bisa digunakan ya. Untuk banyak hosting mereka mengganti dengan port 26 ya. Jadi kalau Anda menggunakan Speedy jangan gunakan port 25 tapi port 26. Oke. Mari kita mulai ya, kita udah ada data-datanya, kita akan buka Outlook. Oke. Outlook yang saya gunakan mungkin berbeda dari Anda, namun pada dasarnya cara settingnya adalah sama. Oke, jadi di sini add email account. Oke. Kita pilih yes. Kemudian di sini jangan masukkan auto account setup, tapi gunakan manual setup. Oke, kita pilih next. Di sini pilih POP or IMAP. Oke, kita pilih next. Nah, di sini masukkan nama Anda. Oke, saya masukkan Victor Iwan. Oke, di sini kita masukkan emailnya, misalnya info@tipsampuh.com. Oke, di sini Anda bisa pilih penggunaan emailnya. Saya akan menggunakan POP dan saya akan menggunakan
yang non SSL ya. Jadi saya menggunakan mail tipsampuh.com di sini. Ya, ini incomingnya. Saya tinggal tulis di sini. Kemudian SMTP tetap sama di mail tipsampuh.com. Oke. Ya, jadi ini adalah settingan server information, dan untuk login information ini tinggal di username-nya tinggal ditulis email Anda lengkap, kemudian password. Oke. Nah, sebelum Anda next ya, Anda perlu more setting dulu di sini. Ya. Pilih outgoing server ya, di sini ada outgoing server. Pilih my outgoing server require authentication. Ya, ini adalah default bila Anda menggunakan cPanel. Oke. Untuk ini, untuk advance Anda bisa lihat POP-nya 110 ya, sama 110, sementara SMTP-nya di sini 25 ya. Kalau Anda menggunakan Speedy, Anda bisa gunakan ini 26. Oke. Nah, yang perlu saya tekankan di sini catatan tambahan adalah delivery. Ya. Di sini delivery ada pilihan leave a copy of messages on the server. Artinya email ini tidak akan dihapus sebelum 14 hari. Jadi email Anda akan tetap di server ya. Gunanya apa? Gunanya bila Anda masih mau melihat atau mengakses melalui handphone atau melalui browser ya, Anda masih bisa lihat sampai 14 hari. Karena Outlook akan menghapus semua email setelah 14 hari. Oke. Kalau sudah, kita klik OK di sini. Dengan demikian email sudah selesai, kita tinggal next. Ya. Oh, di sini tadi dilakukan tes lagi ya. Karena di sini ada tes ya. Ada centang, begitu di next langsung dites otomatis. Oke. Berarti email sudah berhasil, kita tinggal finish. Ya. Ya. Ini adalah inbox yang saya gunakan. Ya, kita sudah bisa lihat email-email yang tadi kita set. Oke, untuk masuk ke setting email, Anda bisa menggunakan di sini file. Anda bisa pakai account setting di sini ya, tergantung dari versi Outlook Anda. Tapi Anda bisa menggunakan account setting ya, dan Anda bisa menggunakan satu Outlook di sini untuk dengan beberapa email. Ya. Anda bisa gunakan mail baru. Jadi satu akun Anda bisa gunakan banyak email di Outlook. Oke. Demikian tutorial dasar dari saya. Ya. Terima kasih atas perhatian Anda, dan kita akan bertemu pada tutorial selanjutnya mengenai manajemen email ataupun mengenai tips tentang bagaimana menjalankan bisnis Anda secara online sehari-hari. Ya, saya Victor dari Luxal Digital dan tipsampuh.com. Terima kasih.